Setelah kemarin kita membahas mengenai fadilat dzikr, kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya mengenai fadilatul doa, keutamaan berdoa, fadilah berdoa. Kenapa kita diperintahkan untuk selalu berdoa? Ada apa makna di balik doa dan seterusnya. Kalau menyebut tentang zikir kemarin, jadi kalau posisi zikir dan doa itu sebenarnya lebih lebih tinggi atau lebih banyak fadilahnya zikir, karena dalam zikir tidak ada permintaan, tapi dalam satu kali zikir di dalamnya sebenarnya adalah banyak permintaan meski tanpa harus meminta. Itu yang menjadikan nilai zikir memiliki makna lebih tinggi. Tapi kalau doa ini adalah bentuk ekspresi paling jelas, karena kita harus minta. Dan memang salah satu fadilah berdoa, kenapa kita harus meminta, itu juga menunjukkan kalau kita adalah sebagai makhluk yang lemah. Kenapa kita harus meminta? Karena untuk menunjukkan kalau kita memang betul-betul adalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang senantiasa meminta, karena memang itulah perbuatan makhluk, selalu meminta. Nah, saya bacakan bagaimana ayat-ayat dalam Al-Quran menceritakan tentang fadilah berdoa, keutamaan berdoa. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana iyyakum ulumahu. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Jika hamba-hambaku meminta kepada Engkau ya Allah, maka katakanlah fa inni qarib, maka sesungguhnya Allah itu sangat dekat. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, ya, maka Allah menegaskan fa inni qarib, sungguh Allah itu dekat. Jadi kalau kita meminta, itu menunjukkan bahwasanya kita ini mendekat kepada Allah. Tidak ada orang yang meminta itu lalu posisinya jauh, itu tidak ada. Kalau meminta mesti posisinya karena merasa dekat. Kalau minta kok jauh, itu namanya teriak. Woi, minta dong, itu teriak kan, jauh. Tapi kalau minta itu menunjukkan kalau kita dekat. Karena kalau pas minta itu nggak ada teriakan di dalamnya, kan gitu ya, nggak ada teriak-teriak, nggak ada satu ekspresi yang, kalau teriak itu pasti jauh. Maka di sini ayat ini menunjukkan bahasanya ekspresi seorang hamba yang sudi meminta kepada Allah itu menunjukkan bahasanya hamba merasa dekat. Kita merasa dekat. Maka ujibu da'watad da'i idza da'ani. Maka doa seorang pendoa itu akan dikabulkan jika dia meminta kepada Allah. Falyastajibu li, maka mereka akan mendapatkan ijabah, akan mendapatkan jawaban dari Allah. Lalu dalam ayat lain menunjukkan bagaimana cara meminta. Ud'u rabbakum tadarruan. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhanmu tadarruan. Tadarruan itu penuh ketundukan. Tadarruan, penuh kerendahan. Jadi sekali lagi, adanya doa itu sebenarnya menunjukkan posisi kita sebagai makhluk yang lemah. Maka tadarruan itu menegaskan kalau kita adalah sebagai hamba yang lemah, yang kurang. Tadarruan.
Lalu wa khafiyatan itu penuh dengan khafiyah, itu ketakutan. Bahasanya ketakutan. Tapi definisi ketakutan pada Tuhan beda ya. Jadi wa khafiyatan, kalau takut pada Tuhan itu bukan berarti dengan menjauhi. Beda dengan takut pada makhluk, itu harus menjauhi ya. Kalau takut pada Tuhan, takut pada Allah, itu berarti wujudnya adalah dengan mendekat. Kalau takut kepada Allah. Kalau takut kepada makhluk, itu harus menjauhi. Itu bedanya takut. Makna takut kepada Allah ya, maka makinlah kita mendekat pada Allah, mendekat pada tempat-tempat yang disukai dan disunatkan, diajarkan oleh Rasulullah, mendekati waktu-waktu yang cintai oleh Rasulullah, atau melaksanakan ibadah-ibadah yang ditentukan oleh Rasulullah. Nah, itu takut pada Allah, bukan dengan lari. Tapi kalau takut kepada makhluk, itu harus menghindari. Takut pada harimau, itu ya harus lari. Jangan samakan takut pada harimau dengan takut pada Allah. Maknanya udah beda. Takut pada harimau langsung mendekat, itu namanya bunuh diri. Namanya takut pada makhluk. Nah, jadi dengan cara menjauhi. Wa khafiyah, jadi penuh ketakutan, penuh ketakutan itu ya, pokoknya maknanya beda ya. Jangan bayangkan pokoknya takutnya adalah lari. Karena wakhufiyah itu dia karena takut pada Allah, kemudian kita mendekat sedekat mungkin, kita mencoba membuat Allah gembira gitu ya, dengan melakukan perintah-perintah meskipun ibadah kita tidak akan punya makna apa-apa. Ya, kita ibadah sedemikian khusyuknya, itu tidak akan menambah kemuliaan Allah, dan juga ketika kita tidak beribadah kepadanya akan mengurangi kemuliaan Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Tapi wa khufiyah di sini memang kita harus menunjukkan ketundukan, menunjukkan kedekatan kepadanya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Nah, di sini yang menjadi satu peringatan bahwasanya mu'tadin, innallaha la yuhibbul mu'tadin, tidak suka melampaui batas. Itu artinya ya jangan lebay, kan kira gitu ya. Lebay. Wa qala rabbukum, di ayat yang lain Tuhan kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaan kalian. Ini adalah janji dari Allah. Wa qala ta'ala, qul ullaha awid ar-rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Mintalah, berdoalah kepada Allah, atau berdoalah kepada Allah ya, setiap hari. Tad'u, maka kalian berdoa, falahul asmaul husna, maka bagi Allah memiliki asmaul husna. Ini untuk menunjukkan ya, ini yang kemudian berdoa yang dianggap paling baik itu adalah dengan berdoa falahul asmaul husna, dengan menyebut asmaul husna. Jadi asmaul husna kalau yang dalam Al-Qur'an itu ditulis 99 ya. Mulai Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, kemudian wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, seterusnya. Itu kan asmaul husna. Jadikan zikir, kita berzikir atau menyebut dengan asmaul husna itu sebenarnya sekaligus kita sebenarnya meminta. Ketika ya Allah wahwar rahmanur rahim, berarti kita sebenarnya mohon
kasih sayang, memohon rahmat Allah. Ketika kita menyebut wahwal ghafur, dialah zat yang maha pengampun, maka pada hakikatnya kita meminta ampunan Allah. Wa huwa azizul intiqam, dia maha balas dendam. Sebenarnya kita meminta, ya Allah, engkaulah yang akan memberikan balasan apapun yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika kita melakukan keburukan juga akan diberikan kebalasan walaupun sekecil apapun keburukan itu. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan satu kebaikan, Allah akan memberikan kebaikan. Allah azizun dan seterusnya. Itu maksud Asmaul Husna. Kita nyebut Asmaul Husna kan sering begini, Allahumma antar rahman rahim, irhamni wa huwa khairur rahimin. Itu kan meminta, disebutkan permintaannya, tapi sebelumnya disebutkan sifatnya, Asmaul Husna. Wa antar rahman rahim, irhamni dan terusnya kan. Jadi dengan Asmaul Husna itu pun sebenarnya kita meminta agar kita dapat atau mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ampunannya dan seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi kalau kita tidak berdoa, itu sebenarnya tidak berotak, akhirnya gitu ya. Doa mukhul ibadah. Kenapa? Ya, kita contohkan seluruh gerakan sholat dari awal, dari takbir sampai salam, itu adalah semua doa. Ya, jadi ketika kita sholat, dari membaca doa iftitah, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, inni wajjahtu wajhiyalladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya, itu adalah doa. Doa cuman kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terlihat bukan seperti doa. Karena misalkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu kan sebenarnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bukan doa. Tapi kalau di dalam konteks bahasa Arab kita ngomong seperti itu adalah doa. Jika inni wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal ard, itu kan zikir yang mengungkapkan, menegaskan bahwasanya kita sedang memuji zat yang menciptakan langit dan bumi. Nah, doa, apalagi bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah, suratul Fatihah secara redaksional dalam terjemahan bahasa Indonesia itu bukan doa. Tapi kalau dalam ilmu bahasa Arab, di Fatihah itu adalah doa. Mulai dari bismillahirrahmanirrahim itu isinya doa. Bismillahi dengan menyebut namamu ya Allah, ya. Ar-Rahman yang maha pengasih bagi seluruh makhluk tanpa membedakan jenis, agama, suku, bangsa. Ar-Rahim zat yang maha memberikan kasih dan sayang hanya bagi umat-umatnya yang pernah melakukan syahadat kepadanya. Jadi itu doa. Bismillahirrahmanirrahim itu doa. Maka ketika kita melakukan sebuah perbuatan dalam sebuah hadis, kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqlata, maka amal itu menjadi tidak berguna. Kita bermain bola misalkan, kita nyemprit, nggak pakai bismillah, ya jadilah aktivitas sempritan biasa, ya. Tapi kalau kita awali dengan bismillah, maka itu dianggap sebagai ibadah. Yang nyemprit niatnya nyari nafkah,
Yang main bola juga mungkin nafkah, mencari nafkah atau membawa nama baik daerahnya, kan itu kan dianggap ibadah ya. Kalau pakai awalnya menyebut bismillah, jadi mau main bola di awal itu bismillahirrahmanirrahim, itu maka kemudian jadi ibadah. Tapi kalau tanpa menyebut itu, bahwa terputus, atau bahwa aktar, dia menjadi hambar. Dalam arti tadi, ya main hanya sekedar main, nyemprit hanya sekedar nyemprit, kerja hanya sekedar kerja tanpa makna. Nah, maka biasakan tiap awal, biar tidak lupa, tiap bangun pagi, niatkanlah ketika bangun pagi itu ibadah, maka insya Allah seharian ke depan itu akan dicatat sebagai amal ibadah semuanya, kan begitu ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, Fatihah semua, sampai apalagi ketika sudah doa di antara dua sujud, ketika sujud kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu juga sudah doa, zikir tapi isinya adalah doa. Ketika kita maha suci Allah yang maha tinggi, dan hanya pujian baik kepada engkaulah yang berhak untuk mendapatkan pujian, kan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu zikir tapi doa tanpa meminta. Allah sudah paham apa yang diminta, maka orang yang keilmuannya tinggi tidak banyak minta, karena dengan banyak subhana rabbiyal a'la wa bihamdi cukup. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim cukup. La haula wala quwata illa billah cukup, tidak banyak minta. Nah, kalau kita masih minta, itu sebenarnya tadi yang menunjukkan memang level keberagaman kita memang masih awam. Ya memang kita orang awam ya harus minta gitu. Karena kita orang awam harus minta. Kalau sudah tinggi ya sudah nggak perlu minta. Doa mukhul ibadah. Jadi seluruh gerakan doa saja itu sudah doa isinya. Apalagi ketika jelas duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, itu jelas doa. Warzuqni wahdini wa'afini, itu jelas doa. Atau doa sebelum salam, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu juga doa, dan doa yang dalam makna meminta ya. Itulah kenapa disebut doa mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah, karena sholat tanpa bacaan itu menjadi tidak ada makna, meskipun sah, asal ketika membaca, ketika yang wajib dibaca, sholat itu sah, tapi hambar. Sholat tanpa membaca tasbih, sholat tanpa membaca doa i'tidal, sholat tanpa membaca tasbih sujud, sholat tanpa membaca doa di antara dua sujud, sholat tanpa membaca tahiyatul awal, sholat tanpa membaca doa sebelum itu sah. Yang penting baca Fatihah, yang rukun sama tahiyat akhir udah sah, karena yang lainnya sunnah. Tapi menjadi tidak tadi, sholat hanya mendapatkan keabsahannya, tapi tidak mendapatkan rasanya, rasa indahnya, rasa kenikmatannya. Yang lainnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ta'ala min fadlihi fa innahu ta'ala yuhibbu ayyus'al. Mintalah Allah dari karunia-Nya, mintalah Allah dari rahmatnya, mintalah Allah dari keutamaannya. Fa inna yuhibbu ayyus'al, karena Allah itu sangat senang kalau diminta. Maka mintalah, karena Allah itu sangat senang untuk diminta. Wa afdhal ibadah
Seutama ibadah adalah intizarul fard. Seutama ibadah adalah intizarul fard, itu menunggu kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan. Berbahagia dengan apa yang kita minta, berbahagia ya dengan kita dekat pada Allah. Jadi ingat, fa innahu ta'ala yuhibbu ayus'al. Ini sabda Rasulullah ya. Allah Ta'ala senang untuk diminta, maka mintalah. Jadi beberapa ayat, beberapa hadis yang menunjukkan bagaimana kita didorong, diajarkan untuk tidak melupakan berdoa kepadanya. Mintalah kepadanya karena Allah suka untuk diminta. Nah, ada beberapa etika yang perlu diperhatikan ketika kita meminta. Etika ini tentunya dengan memperhatikan timing, memperhatikan tempat, memperhatikan tata cara. Ada 10 yang bisa saya sampaikan, beberapa hal yang berkenan dengan adab. Pertama adalah ayatarrasoda lidu'aihil awqatis syarifah. Pertama, bisa memilah waktu-waktu yang mulia, seperti ketika melaksanakan ibadah haji, atau ketika kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ada hari Arafah, Yaumu Arafah. Itu termasuk hari yang disunatkan untuk banyak berdoa. Hari Arafah itu berarti kalau di sini pas Shaum Arafah, berarti ada puasa tanggal berapa? Ada puasa Tarwiyah, ada puasa Arafah sebelum haji Idul Adha. Nah, Yaum Arafah termasuk hari di mana kita waktu-waktu itulah waktu-waktu yang mustajabah. Lalu yang kedua, wa Ramadhan minal ashr, dan bulan Ramadan. Dari sekian banyak bulan Ramadan, dari sekian banyak bulan-bulan, bulan Ramadan termasuk waktu yang tepat, waktu yang baik untuk banyak membaca doa. Kalau dilihat dari bulannya. Wa yaumul jum'ati minal usbu, dan hari Jumat di tiap hari minggunya. Di tiap hari minggunya, di tiap satu minggu itu hari Jumat yang afdol atau disunatkan untuk membaca doa. Maka kenapa kita setiap malam Jumat itu adalah disunatkan untuk banyak doa. Lalu para ulama menerjemahkan sering ada tahlil, zikir, wirid dan seterusnya, karena yaumul Jum'ah termasuk yaum, hari yang menjadi pilihan, hari terbaik dalam satu minggu itu. Semua hari baik, tapi yang paling baik adalah hari Jumat untuk berdoa. Nah, hitungan hari ini bedanya. Hitungan hari untuk dalam Islam, kalau mulai hitungannya itu adalah misalnya hari Jumat. Dihitung hari Jumat, mulai hari Jumat adalah ketika tanggal terakhir hari Kamis berakhir ketika matahari sudah tenggelam. Maka ketika matahari sudah tenggelam pada hari Kamis, maka itu sudah masuk hari Jumat. Maka ketika malam Jumat itu sebenarnya kita berzikir pada hari Jumat. Nah, itu kenapa kemudian tadi para ulama menentukan kalau mau baca Yasin, baca tahlil, zikir itu malam Jumat, karena itu dihitung sudah masuk hari Jumat. Tapi kalau hari nasional yang tak kalender biasa itu masuk hari Jumat adalah tanggal ketika 0,0.01, nah itu sudah masuk hari Jumat. Nah, jadi pegangan hari untuk kita, untuk Islam adalah maghrib. Ketika maghrib itu sudah masuk hari selanjutnya. Maka Jumat, malam Jumat itu pada hakikatnya adalah sudah hari Jumat.
Wa waktu sahar min sa'atil lail. Kalau perharinya, waktu yang paling tepat untuk berdoa adalah waktu sahur. Waktu sahur itu berarti kira-kira ya waktu sahur. Kalau kita sahur puasa rata-rata kan jam berapa? Kalau ini subuh jam 4-5 menit ya kira-kira ya anggap 1 jam dari jam 3 sampai jam 4. Itu waktu yang baik, paling baik untuk berdoa. Wabil asharihum yastaghfirun. Jadi kalau mau qiyamul lail dan di situ banyak permintaan, ya paling baik adalah tadi menjelang subuh atau waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Di Quran itu disebutkan firman-Nya wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka memohon ampun pada Allah, mereka beristighfar. Jadi waktu sahur yang kalau hari-harinya itu yang paling afdal. Itu mengenai waktu. Lalu mengenai keadaan atau kondisi atsaniyah ay yahtanimal ahwal syarifah, kondisi atau keadaan-keadaan, atau ini sama juga dekat dengan waktu lah, keadaan yang paling mulia. Kahali zuhufis sufufi sabilillah ta'ala, seperti ketika kita berada di dalam barisan perang di jalan Allah. Nah, itu doa yang paling tempat waktu yang paling jos, kita sedang berjihad fisabilillah. Nah, kita bisa manai saja fisabilillah itu mana yang luas, ya kan gitu ya. Kalau dulu konteksnya sering dimanai adalah ketika perang, kan gitu ya. Ketika perang itu waktu yang jos untuk berdoa. Tapi karena fisabilillah ini maknanya luas, maka ketika kita bekerja, ketika kita mencari nafkah, itulah waktu yang fisabilillah, waktu yang baik untuk berdoa. Wa inda nuzul ghaith, lalu ketika turun hujan, itulah waktu yang paling pas, waktu yang strategis, waktu yang tepat untuk meminta, untuk berdoa kepada Allah. Wa inda iqamatis sholatil maktubah, dan ketika sholat fardu, itu juga waktu yang mustajab. Maka di dalam sholat itu adalah semua doa, enggak usah minta doa syarhus pun udah isinya doa. Kita sering nambahin, ketika sujud tambah lagi, wah banyak sekali doa, itu banyak sekali. Jadi ibarat memintaan kalau seandainya dizahirkan, kalau kita pulang itu setelah sholat itu banyak sekali permintaannya itu, bahwa beberapa tronton hasil doa itu luar biasa banyaknya, karena dari awal sampai akhir begitu banyak yang diminta. Dan itu memang disyariatkan meminta ketika sholat, wa khalfas sholat, dan juga setelah sholat. Itulah waktu yang paling baik untuk berdoa. Wa bainal adzan wal iqamah, dan di antara adzan dan iqamah itu adalah waktu yang baik untuk meminta. Nah, ini yang sering lalai. Kalau para ulama dulu sering mengajarkan sholawatan, kan ya, sehingga ketika berdoa bersolawat itu antara adzan dan iqamah, sehingga di dalam antara adzan dan iqamah itu tidak ada obrolan. Karena itulah waktu yang istijabah, waktu yang sangat baik untuk membaca doa. Jadi habis adzan itu doa, karena sholawat juga doa. Allahumma sholli ala Muhammad, itu udah doa juga. Ya Allah, berilah, curahkanlah senantiasa rahmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, itu kan juga doa. Sholawat itu juga adalah doa. Wa halatis sujud, dan ketika sujud itu juga waktu yang sangat pas untuk meminta, baik sujud di dalam sholat maupun sujud di luar sholat. Tapi ingat, ketika sujud di dalam sholat jangan hindari pemintaan dengan bahasa non Arab, ya, memintaan dengan
bahasa non Arab. Karena kalau meminta dengan bahasa non Arab itu di dalam solatnya kalau menurut mazhab Syafi'i itu batal. Ya, kalau mau memintaan dengan bahasa non Arab jangan sampai menggerakkan lidah. Jadi ketika bisa meminta pakai bahasa Indonesia, ya Allah, misalkan ketika sujud dalam sholat, ampunilah dosaku, ini jangan menggerakkan lidah, tapi cukup di batin atau cukup di, karena kalau menggerakkan lidah itu dianggap mengucapkan dengan bahasa non Arab. Nah, ingat, membaca berdoa dengan bahasa non Arab di dalam sholat itu menurut mazhab Syafi'i membatalkan sholat. Ya, jadi kalau sujud lama-lama pakai zikirnya saja. Misalkan yang paling zikirnya dipanjangin boleh, subhanarabbiyal a'la bihamdi, biasanya 3 bisa menjadi 5, bisa 7, bisa 9. Atau tambahin doa yang paling pendek, Allahumma hasibni hisaban yasira, dengan meminta kepada Allah agar Allah memperlancar hisabnya nanti di yaumil hisab. Karena ketika kita permudah hisabnya, Allah mempermudah hisabnya kita di akhirat, pada hakikatnya Allah mengampuni dosa kita. Allahumma hasibni hisaban yasira. Jadi nggak usah pakai bahasa Indonesia atau bahasa kita. Ya, halas sujud waktu yang istijabah, tapi tadi hati-hati ketika memintaan jangan menggunakan bahasa Indonesia atau non Arab. Kalau mau pakai bahasa non Arab jangan sampai menggerakkan lidah, karena kalau menggerakkan lidah itu sama saja ngomong dengan bahasa non Arab. Wabil haqiqah yarju syarful awqat ila syarful halat aidan. Jadi kalau berbicara tentang ini sebenarnya tadi yang menjelaskan tentang waktu dengan kondisi hal itu tidak jauh berbeda. Misalkan kenapa waktu sahar? Il waqta sikhri waqta syifail qalbi wa ihlasi wa faraghi minal masusat. Kenapa waktu sahur itu menjadi waktu yang keren untuk membaca doa? Karena itulah waktu murninya hati, waktunya kosongnya pikiran dari beberapa gangguan pikiran-pikiran sesaat. Itu lalu kemudian kenapa yaum Arafah? Kenapa yaumul Jumat? Karena disitulah banyaknya orang berkumpul. Orang berkumpul, banyak beristighfar, banyak berdoa, itu menjadikan hari itu hari mulia. Kan gitu ya, alasannya tuh begitu. Wa ta'awanul qulub ala istidrar rahmatillahi azza wa jalla, dan saat itu semua hati itu berharap kepada memohon pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semua terpusat untuk Allah. Hari Jumat, hari Arafah itu terpusat untuk Allah, entah itu mohon ampun, maka kemudian hati pada saat itu kecenderungan adalah dalam kondisi bersih dari beberapa niat-niatan gangguan, niat jelek ataupun niat yang tidak baik. Dua hal ini yang saya sampaikan tentang adab doa. Yang 8 kita lanjutkan di minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau diskusikan, kami persilahkan. Ayo, Bang Asin, ada yang mau ditanyakan? Apa? Oh ya. Ya. Begini. Tadi disampaikan waktu sujud adalah waktu yang istijabah dalam berdoa. Waktu yang mustajabah kalau kita memintaan. Tapi ketika sholat memang harus hati-hati ya. Kalau misalkan dalam sholat itu kita masih sibuk dengan pekerjaan
Sebuah pekerjaan sampai tertinggal ya, sampai 3 gerakan ya, maka itu kemudian tidak mendapatkan keafdalan. Misalnya begini, ini di luar sujud ya. Kalau di dalam sholat berjamaah, kita sebagai makmum masbuk, lalu kita mendapati imam masih dalam kondisi rukuk, lalu kita langsung Allahu Akbar langsung rukuk, maka kita dianggap mendapati 1 rakaat ya. Kita dianggap mendapatkan 1 rakaat, dihitung 1 rakaat. Tapi kalau sudah berdiri, kita baru datang lalu kita rukuk lalu berdiri, maka sudah langkah yang ketiga itu sudah tidak dianggap 1 rakaat. Artinya nanti ketika dia tertinggal 1 rakaat berarti nanti harus nambah. Tapi kalau mendapati pas rukuk itu dia tidak perlu menambah. Nah, jadi jangan sampai melewati sampai gerakan ketiga. Jadi ketika kita Allahu Akbar, orang sudah sujud, itu dia dianggap tidak berjamaah. Nah, sekarang hitung kalau misalkan kita sujud kelamaan, lalu imam sudah sampai salam, itu sudah ketinggalan 2. Salam yang ketiga itu sudah ketinggalan jamaah yang 3 gerakan. Maka kalau sampai tertinggal sampai salam yang ketiga, maka jamaahnya batal. Itu karena sujud kelamaan. Maka harus hati-hati. Sujud kelamaan juga harus diperhitungkan. Jangan sampai tertinggal. Tapi kalau dia sujud lama-lama masih mendapati imam masih tahiyat, nggak masalah, ya. Tapi jangan sampai ketika mendapati tahiyat duduk salam. Tapi itu sih masih masalah ya. Selama dia masih bisa membaca bacaan tahiyat yang wajib. At-tahiyat sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu yang wajib. Ya udah, kalau sampai di situ udah aman. Ya. Jadi sujud berlama-lama bagi makmum boleh, asal jangan sampai tadi tertinggal sampai salam. Apalagi salam yang kedua. Itu jamaahnya batal. Karena tertinggal tidak menyamai gerakan imam, sudah sampai ke gerakan ketiga. Nah, itu yang pertama ya, boleh sujud lama-lama, tapi jangan sampai tertinggal sampai salam. Itu bahaya. Karena salam kalau Anda langsung lihat assalamualaikum kok masih sujud, langsung berdiri saja, langsung tegak, biar tidak tertinggal jamaah. Gitu ya, boleh. Ini bagi makmum boleh. Termasuk membaca tahiyat lama-lama bagi makmum boleh. Jadi kalau misalkan Anda sudah duduk lalu kemudian Anda tahiyat, imam sudah salam, mau berlama-lama di tahiyat, itu boleh bagi makmum. Ya, tapi bagi imam sujud lama-lama makruh. Bagi imam sujud lama-lama itu makruh. Kenapa? Karena harus mempertimbangkan jamaahnya. Karena jamaahnya itu ada yang punya darah tinggi itu kalau sujud lama-lama pusingnya nut begitu. Apalagi lagi utangnya banyak. Ya itu maka kemudian makruh bersujud lama-lama. Ya, gitu ya. Jadi sekali lagi boleh sujud lama-lama, ketentuan asal jangan sampai tertinggal salamnya imam. Karena khawatirnya kalau sudah salam yang kedua kita masih sujud, itu kita dianggap tidak berjamaah. Nah, kecuali kalau misalkan ketika imam mengetahui imam salam, kita masih asik sujud, langsung niat mufarokoh, itu boleh. Niat mufarokoh, tahu niat mufarokoh? Niat memisahkan dari jamaah, itu boleh. Lama kan asik dengan sujudnya, lalu wah imam sudah salam, maka saat itu langsung niat mufarokoh, niat memisahkan diri dari jamaah, boleh. Nah, mungkin bagi kita akan menjadi aneh, wah ini yang lainnya sudah selesai masih sujud saja kan. Kalau nggak niat mufarokoh batal jamaahnya, batal jamaah berarti batal sholatnya.
Kira-kira begitu ya. Jadi di sini pentingnya kita mengetahui posisi itu ya, posisi bahkan ketika cara mufarokoh pun kita harus diajari. Bagaimana cara mufarokoh ya, ketika misalkan masih sibuk dengan sujudnya, imam sudah selesai tahiyatnya, sudah assalamualaikum, langsung niat memisahkan diri dari jamaah. Udah terbebas itu. Begitu ya. Demikian cukup? Ya. Ya. Gini. Mufarokoh itu sebenarnya menyelamatkan ibadah kita dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya begini, kita berjamaah, imamnya itu nggak tahu kefasihan sholatnya seperti apa, nggak tahu. Kita nggak mengenal imam. Lalu Allah Akbar, ternyata ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, udah salah semua. Alhamdulillahirabbil alamin, misalnya udah nggak fasih. Nah, kita mufarokoh itu menyelamatkan sholat kita, karena kita tahu sholatnya imam itu adalah sholatnya batal karena bacanya nggak benar. Kalau untuk dirinya sah, tapi kalau untuk ngimami batal. Maka kita sebagai makmum yang lebih fasih, lebih afqah, lebih faqih, lebih paham, itu banyak kesalahannya, maka mufarokoh itu menyelamatkan sholat kita agar kita tidak batal karena imamnya yang batal. Mufarokoh, maka ketika mufarokoh kita sholat sendiri. Nah, lalu kita saat itu sudah berjamaah, apakah kemudian pahalanya hilang? Nah, kalau kita masih awalnya kan niat berjamaah, maka Allah mencatat niatnya, kan gitu ya. Lalu ketika dia mufarokoh, ya sudah dicatat sebagai sholat jamaah, meskipun sholatnya sendiri, karena sudah ada niat dari awal, niatnya adalah berjamaah. Cuma dapat imam yang banyak salahnya aja, lalu kemudian mufarokoh, nggak masalah kan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ketika mufarokoh? Nah, gerakan mufarokoh itu sebenarnya adalah ya gerakan yang kita harus seharusnya sendiri. Imam sujud mau rukuk karena kita masih asik ini ya harusnya gerakan sendiri. Cuman dalam konteks relasi sosial kan menjadi tidak asik. Kita tahu-tahu ini bareng-barengan jamaah, kita sendirian kan nggak asik. Maka biar tidak ini nggak ada fatwanya ya, nggak ada fatwanya. Untuk menutupi rasa malunya, rasa gengsinya, ya ikuti saja gerakan imam, tapi kita bacaan sendiri, semua bacaan sendiri, biar tidak terlihat barengi, bisa agak berjarak, dikasih imam sudah ruku, kita baru ruku belakangan. Itu tuh satu strategi biar kita mufarokoh tapi tidak terlihat mufarokoh. Tapi insya Allah itu sudah dicatat sebagai sholat jamaah karena memang sudah niat dari awal. Maka penting kita memiliki imam yang minimal bacaannya benar, sehingga tidak banyak mufarokoh melulu kan. Masa tiap hari ngeliat imam enggak benar mufarokoh terus kan repot itu. Kalau Anda sudah berani mufarokoh, berarti setiap kali ngimamin waktu Anda harus berani ngimamin gitu. Berdiri di depan. Jangan berdiri di belakang, jangan menyimak terus. Kalau sudah tahu bahwasanya imam yang diangkat banyak salahnya. Kira-kira begitu, ya. Oke, karena sudah siang kita akhiri, kita lanjutkan pengajian minggu depan untuk melanjutkan tentang adab-adab berdoa di sisa dari adab doa ya, bab selanjutnya. Kita akhiri talim ini dengan sama-sama membaca doa, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini menambah ilmu.